pikiran Al-Fatah. Ya Al-Fatah, silakan dia maju ke depan untuk pimpin doa. Semua berdoa ya. Lagu Garuda Pancasila. Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa yang hadir? Jabil dan Dafa. Nah, kira-kira apa kabarnya? Sakit. Baik, sama-sama kita berdoakan semoga kawan kita lekas sembuh dan kembali belajar bersama kita. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak mohon kepada anak Bapak untuk berdiri dan menaruhkan tangan di dada kirinya. Silakan berdiri semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tes semangatnya dulu, boleh? Boleh ya? Masih ingat nggak tepuk rimba? Masih? Kita tepuk rimba sekali boleh? Oke ya, siap-siap ya. Tepuk rimba. Sebelum itu Bapak ingatkan kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama, ketika Bapak menjelaskan, maka anak-anak Bapak yang lain ngapain? Mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada yang cokek-cokek kawannya, tidak ada yang ganggu-ganggu kawannya. Sepakat? Sepakat. Kemudian semua tidak ada yang membuli kawannya selama proses pembelajaran ya. Sepakat? Sepakat. Oke, bagaimana kira-kira anak Bapak sudah siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Siap. Dah. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar apa sih? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ada yang tahu nggak kira-kira anak Bapak kemarin? Ada berapa konsep berpikir komputasional? 4. Apa saja? Abstraksi. Abstraksi bagus. Kemudian apa? Pengenalan pola bagus. Kemudian dekomposisi. Kemudian algoritma. Baik, ada 4 berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar
konsep dasar berpikir, konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, apa itu? Nah, sebelum itu, udah pernah tahu tentang AI? Pernah tahu tentang AI? Pernah ya? Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak ada pertanyaan nih untuk anak-anak Bapak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika atau ada yang mau baca? Ada yang mau baca apa? Silakan. Silakan dibaca. Jika kamu menyalakan AC, apakah AC bisa memutuskan sendiri kapan harus berhenti? Bisa nggak kira-kira? Iya. Tidak bisa ya? Nah, jadi misalkan ini lagi cuaca panas, tiba-tiba AC-nya hidup sendiri, bisa nggak? Bisa nggak? Atau dia mati sendiri ketika cuacanya dingin, bisa nggak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena itu adalah peralatan non-cerdas. Non-cerdas. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Maulana. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak maunya Nayara, silakan baca. Saat melakukan pencarian video di YouTube, mengapa selalu muncul video yang mirip dengan video yang sering kamu tonton? Oke, kenapa demikian Bapak? Misalkan ada anak-anak Bapak nonton YouTube, kemudian mencari video tentang Upin Ipin. Kemudian nanti di berandanya akan keluar tentang Upin Ipin tersebut. Nah, kira-kira kenapa sedemikian rupa? Kenapa kira-kira? Kenapa bisa terjadi di beranda itu videonya tentang Upin Ipin semua? Dan ada yang bisa jawab? Tepuk tangan, silakan, Bapak. Karena YouTube tersebut memberikan ide video untuk ditonton. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Al-Fatah. Nah, berarti dia memberikan ide ya, atau rekomendasi ya. Rekomendasi tentang apa yang sudah kita cari atau kita lakukan pencarian. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, mohon anak-anak Bapak semua untuk mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya supaya nanti ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak Bapak nanti bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI yang ada di dalam kehidupan kalian, dan bijaklah dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Siap? Siap ya? Oke, sekarang coba perhatikan. Bapak punya sebuah video pembelajaran. Anak-anak Bapak tolong diperhatikan. Oke. Mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan cantik? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, dan lain-lain. Sistem rekomendasi YouTube, TikTok, Pinterest, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi
bereaksi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, Marvel nah, is using design school. itulah video tentang mesin cerdas dan non cerdas. Kira-kira anak bapak, apa informasi yang anak-anak bapak ketahui dari video yang sudah diputar tadi? Ada informasi yang dapat diketahui? Oke, silakan Maulana. Bahwa mesin terbagi menjadi dua, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, apa perbedaannya? Apa perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas? Oke, silakan Batak. Kalau mesin cerdas adalah mesin yang bisa menjawab pertanyaan dari manusia dan Oke. dapat berpikir dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kalau non cerdas? Berbeda dengan yang non cerdas. Non cerdas tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tidak bisa berpikir sendiri, dan tidak dapat menyesuaikan apapun dengan lingkungannya. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Maulana dan Al-Fatah. Boleh kita beri wow sekali? Boleh ya? Kita beri dia W, kita beri dia O, kita beri dia W. Wow, keren banget. Jadi betul ya, bahwasanya mesin tadi ada dua, ada cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas, dia bisa berpikir sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Berbeda dengan non cerdas, dia harus diinput manual atau sudah diatur oleh programmer sehingga hanya bisa melakukan apa yang sudah diketik. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang menyesuaikan dengan atau berpikir sendiri. Nah, baik anak-anak bapak, tadi bapak ada kelupaan ya tentang tujuan pembelajaran. Tadi bapak ada lupa nih ya. Coba perhatikan, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Dah, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Murid dapat memahami pengertian kecerdasan artifisial dan dosennya. Baik, berarti tujuan pelajaran pertama hari ini adalah anak-anak bapak semua dapat memahami pengertian kecerdasan artifisial dan konsepnya seperti apa. Nah, itu dia, ingat ya. Yang kedua, ayo sama-sama kita baca. Murid dapat mengetahui perbedaan mesin cerdas dan non cerdas serta menganalisis perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan yang kedua, anak-anak bapak bisa mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas serta bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya? Nah, baik. Untuk lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan. Nah, apa itu KA? KA itu apa sih sebetulnya? Pak, kami nggak tahu KA itu apa. Coba perhatikan. KA adalah singkatan dari kecerdasan artifisial. Atau anak-anak Bapak mungkin udah tahu ya, AI ya. AI itu apa sih sebetulnya? Artificial Intelligence. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah KA, kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya AI,
artificial intelligence. Apa maksudnya? Nah, kemampuan komputer atau robot untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang mirip dengan manusia. Nah, mereka bisa belajar nih dari data. Mereka bisa belajar dari data yang kita berikan. Makanya tadi ketika anak-anak Bapak mencari pencaharian di YouTube tentang Upin Ipin, maka dia baca datanya. Oh, misalkan Dongki dia mencari tentang Upin Ipin, maka akan direkomendasikan untuk film Upin Ipin yang lain. Paham kira-kira? Paham. Nah, itulah disebut dengan kecerdasan artifisial. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara bekerja dari kecerdasan artifisial itu? Kok bisa dia tahu ya keinginan kita? Kok bisa dia tahu Dongki pernah nonton Upin Ipin sehingga dia bisa merekomendasi lagi Upin Ipin? Ada yang tahu nggak anak Bapak? Ada yang tahu? Belum tahu? Bapak kasih tahu atau Bapak kasih tempe? Ayo, mau tahu atau tempe? Tahu. Kalau tahu coba perhatikan sekali lagi. Perhatikan di PPT bahwasanya ada 3 cara dia. Yang pertama kita masukkan data, kemudian nanti dia akan diproses, kemudian baru luaran. Artinya apa? Input yang kita berikan, data yang kita ketik, kemudian nanti dia akan proses, dia akan belajar, diproses. Kemudian baru ada outputnya. Apa kira-kira keluarannya? Makanya tadi contohnya kalau misalkan tadi YouTube ya, kita kan melakukan inputnya yang mana ketika anak-anak Bapak mengetik film Upin Ipin durian runtuh misalkan. Kemudian dia putar ya, diproses, kemudian keluar. Nah, kemudian nanti setelah diproses baru bisa direkomendasikan bahwasanya dia pernah ketik film Upin Ipin durian runtuh sehingga direkomendasikan kepada kita. Bisa dimengerti? Bisa ya, oke. Nah, sehingga Bapak akan menampilkan nih cara dia berpikir seperti apa sih? Mau lihat ya? 2 orang pernah melihat. Mau lihat ya? Oke, Bapak punya nih sesuatu. Apakah dia? Coba kita lihat. Oke. Apakah ini ikan? Ini AI ya? Ini si AI nih. Si AI tadi, anak Bapak bayangkan ini AI. Dia ada tulisannya AI. Nampak semua? Bapak nampak? Oke, sekarang kita mau lihat seperti apa sih dia berpikir. Oke, tadi kan ada 3 ya? Ada 3 prosesnya. Ada input, kemudian apa? Proses, kemudian output. Nah, ada berapa? 3. Apa saja ini yang pertama? Input, kemudian proses, kemudian output. Sekarang Bapak mau input nih. Apakah ini ikan? Jadi kita kasih tahu nih ke si AI. Apakah ini ikan ya? Coba perhatikan ya. Kalau yang ikan, maka checklist ikan. Oke. Ini ikan bukan? Bukan. Atau ada anak Bapak yang mau bantu? Mau bantu Bapak? Mau bantu Bapak? Oke, silakan baca, silakan. Silakan. Klik. Kalau ikan, klik ikan. Kalau bukan ikan, klik bukan ikan. Ya, cepat terus. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Kita lihat ya. Ini ikan bukan? Nah, ini ikan bukan? Ada lagi anak Bapak yang mau bantu? Oke, Alif, silakan. Silakan klik yang mana ikan, yang mana bukan ikan. Kasih tahu ke si AI ini. Yang mana sih dia ikan atau bukan ikan? Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, terima kasih Alif. Sekali lagi, oke, silakan. Sekali lagi. Ada lagi yang mau bantu Bapak? Razi, silakan. Ayo, silakan. Ayo.
Yang cewek nggak mau maju? Malu ya? Oke, silakan yuk. Kita sampai 50 dulu ya. Sampai 50. Bukan. Tadi kasih tahu, semakin banyak data yang diberikan oleh AI, semakin banyak yang dipelajarinya. Oke, kasih data terus. Lanjutkan ya. Oke. Ada lagi yang mau maju? Ada lagi yang mau maju? Oke, silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Ayo, Alma, coba. Bisik saya. Ya. Geser. Oke. Sampai 50 ya. Cukup ya? Ada lagi yang mau maju kan? Ayo, ada lagi yang mau maju? Gak mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi? Oke, kalau tak bapak yang masukin datanya nih, kita mau lihat bagaimana sih dia berpikir. Ada lagi? Ayo, oke silakan. Oh, mata udah tadi. Yang lain. Ayo, siapa yang mau? Kalian mau lagi? Oke. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo, siapa mau maju lagi? Yang cewek satu. Ya, Iza, bapak. Iza, coba tes. Kita mau lihat bagaimana sih dia berpikir. Satu lagi nih, cuma satu lagi ya. Oke. Apakah itu ikan? Ikan bukan? Oke. Oke, terima kasih Iza. Dah, sekarang kita lihat ya. Kita tadi sudah menginput bahwasanya kan ditanya nih, apakah ini ikan? Halo kawan-kawan. Oke. Nah, jadi kan ini kan ada AI. Kita udah kasih tahu tadi dia ikan ya sebagai inputnya. Jadi dia akan baca datanya yang mana dia ikan. Ini berapa nih jumlahnya? 53. Kita lihat ya, apakah dia berhasil mendeteksi yang mana ikan? Kita lihat. Nah, selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. AI akan menganalisis. Nah, setelah kita input dia proses yang mana bentuk ikan itu seperti apa. Kita lihat ya. Ayo. Nah, dia berpikir tuh. Hitung ya, ada berapa dia salah kira-kira. Bisa tahu dia ya ikan yang mana? Bisa tahu ya? Ya. Ikan i. Apa? Ikan. Bukan. Oke, udah sampai berapa nih? Ada yang salah tadi? Ada yang salah ya? Oke. Ada yang salah ya? Oke, habis. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, jadi si AI ini dia akan membaca data yang kita berikan. Jelas ya? Akan membaca data yang kita berikan. Nah, jadi
semakin banyak data yang kita berikan, maka dia semakin membaca datanya sehingga akan betul. Nah, tadi ada berapa yang salah kan? Cuma ada beberapa yang salah. Jadi nanti anak-anak Bapak bisa coba di rumah. Kalau semakin banyak anak-anak Bapak masukin data, maka dia akan terus belajar sampai hasilnya semua benar. Nah, jadi itulah input yang kita berikan. Kemudian dia berpikir, dia belajar yang tadi penyesuaian katanya. Kemudian nanti akan dihasilkan data-data yang betul. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, masih semangat? Oke, selanjutnya ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, seperti yang tadi, bahwasanya mesin cerdas itu dia bisa berpikir seperti manusia. Bisa berpikir, dia bisa memutuskan keputusan sendiri. Contoh anak-anak Bapak menggunakan ChatGPT, ketika anak-anak Bapak ketik, maka dia langsung, ya kan? Langsung buatkan saya soal matematika, PR Pak Adik misalkan. Langsung dibuat. Jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri dari mana? Dari dia membaca data. Jadi dia penyesuaian. Makin banyak data yang kita berikan, maka dia makin banyak atau makin tepat. Nah, atau anak-anak Bapak ada Meta AI di WhatsApp, coba anak-anak Bapak tanya, siapakah Pak Adik tersebut? Bisa nggak dijawab? Dia bisa menjawab kalau sudah kita berikan data. Jelas ya? Jadi mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa berpikir sendiri dan memutuskan keputusan sendiri. Kebalikannya dengan mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas itu mesin yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Apa yang sudah ditetapkan ya udah itu aja. Misal kalkulator 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi dia nggak bisa menyesuaikan lagi. Paham kira-kira? Jadi non cerdas itu dia tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Bisa dipahami? Ini ada perbedaannya. Dan dari cara kerjanya, kalau misalkan mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaikinya. Makanya yang tadi, semakin banyak anak Bapak banyak masukkan data. Yang pertama 53, kemudian anak Bapak masukkan 100 data, maka dia akan belajar bentuk ikan itu seperti apa. Selanjutnya dari yang perbaiki. Selanjutnya kalau mesin non cerdas, dia hanya sesuai instruksi. Kalau kita masukkan 5 tambah 5 ya udah 10, nggak bisa lagi dia menyesuaikan. Bisa kemudian bisa menyesuaikan diri kalau mesin cerdas. Kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian pengambilan keputusannya bisa berdasarkan data yang cerdas. Kalau non cerdas tidak, tergantung dari manusianya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh mesin cerdas. Ada Google Translate, anak-anak Bapak bisa mentranslate. Kemudian YouTube yang tadi, ada asisten virtual Siri, misalkan, halo Siri, open the WhatsApp. Jadi dia akan buka, dia mengambil keputusan sendiri. Filter wajah, jadi anak-anak Bapak sekarang kan kecanggih itu. Kalian bisa dikenali wajah kalian. Kalau misalkan HP-nya punya zafran, kemudian mau dibuka menombak, nggak terdeteksi mukanya. Kenapa? Karena yang dibaca mukanya adalah muka zafran. Bisa dipahami ya? Nah, kalau contoh mesin non cerdas itu ada kalkulator, kipas angin, mesin cuci, dan lampu listrik. Nah, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke, sebelum ini Bapak mau tes fokus anak-anak Bapak dulu ya. Bisa? Masih ingat tepuk fokus? Masih ya? Sama-sama tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, untuk supaya lebih paham lagi anak-anak Bapak punya LKPD nih. Punya LKPD, apa Pak LKPD itu? Kami nggak tahu. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak akan bagikan ke setiap kelompok yang sudah Bapak bagikan. Nah, jadi nanti anak-anak Bapak ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Jelas ya. Yang pertama kelompok 1 kelompok Maulana ya. Kelompok Maulana, Bapak LKPD-nya beda-beda ya. Ada yang menempelkan, ada yang labirin, ada yang cuma tulis saja. Kemudian kita waktunya kira-kira 10 menit cukup? Kurang ya, berarti 15 menit lah ya untuk mengerjakan LKPD. Kemudian nanti kita akan presentasi. Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi anak-anak Bapak mohon
bekerja dengan kelompoknya, karena kerja kelompok akan dinilai. Oke, jelas ya? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, Bapak bagikan KPD-nya. Oke, kelompok 1 perlu gunting dan lem ya. Oke, kelompoknya akan bermain labirin. Kemudian kelompok ini akan menentukan yang mana mesin cerdas dan non cerdas. Satu lagi. Bentar ya. Oh, ini dia. Buka. Ini bukan cerdas ya. Ini yang cerdas. Ini. Siapa belumnya? Tidak usah. Bersama kelompok ya. Ayo semua harus aktif ya, bekerja dalam kelompoknya. Nah, jadi ini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi yang apa? Mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Oke, yang tugas gunting, yang tugas menulis. Itu mesin apa? Mesin non cerdas. Ini apa? Oke,
Ya, nanti kita sama main. Ayo, ada apa yang lagi nih? Siap? Nanti bisa jelasin ya, Bapak tampilkan di situ ya. Ini tadi yang nomor pertama siapa yang ngerjain? Allah, berarti Allah jelasin ya. Kemana alurnya ya? Ya, kan ada empat nih, berarti Bapak yang menjelaskan ya. Semua nanti maju ke depan. Nanti kamunya kan? Tadi Pak Kiran kalau satunya kan mau berapa? Berapa? Nanti jelasin ya, Allah jelasin ya. Setiap kelompok nanti maju untuk menjelaskan. Apa? Pakai nanti Bapak aja ya. Bapak aja ya. Jadi pastikan semua selesai. Waktunya sekitar 5 menit lagi mungkin. Enggak. Ini kan ada 4. Jadi Bapak aja ngomong. Nanti kemana sih jalurnya? Apa ya? Oke, jangan lupa ya nama kelompoknya. Kita lihat di sini. Oke, kelompok 1 ada kelompok AI. Kelompok 2 ada kelompok programmer ya. Kelompok programmer. Kemudian kelompok 3 coding. Kelompok 4 meta. Oke ya. Nanti kita akan undi. Ya. Coding bisa meta. Kelompok AI, kelompok programmer, kelompok apa tadi? Meta, kelompok coding. Oke, luar biasa kerjasama yang Bapak hari ini ya. Berapa? Seru jalannya. Ayo. Pokoknya ini selesai hari ini ya. Nanti jelasin ya kenapa memilih itu non cerdas, kenapa memilih itu cerdas. Ya biar kawan-kawan yang lainnya tahu. Pokoknya semua maju. Oke, waktunya 3 menit lagi. Sudah selesai? Kelompok AI sudah selesai? Sudah? Kelompok programmer sudah? Sudah. Kelompok programmer sangat menyenangkan ya. Kelompok meta sudah selesai? Nah, kelompok apa yang terakhir? Coding. Coding sudah selesai? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Siap semuanya? Oke, baik. Kita akan mulai, tapi sebelum mulai kita bisa nggak tepuk semangat sekali? Boleh nggak tepuk semangat sekali? Ini kan sudah siang, nggak tahu anak bapak sudah lemes ya? Ada yang lemes nggak? Nah, bapak yang udah lemes nih. Kita tepuk semangat sekali boleh?
Nah, lihat ya. Yang ini. Ini ya. Yang ini. Maju lagi ke depan. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I akan mempresentasikan tentang kerjasama bakti. Oke, nampakin dong kerjasamanya kawan-kawan, nampak nggak? Ya, nampakin tinggi-tinggi ke kawan-kawannya. Ya, oke, silakan. Seperti yang kita tahu, mesin terbagi menjadi dua, yaitu mesin cerdas dan yang cerdas. Oke. Kali ini kami akan membedakannya. Yang pertama, kita lihat ada HP dan juga WA. Mereka adalah mesin cerdas karena HP dapat mengenali wajah seseorang. Sedangkan WA, dia bisa mengirimkan pesan kepada seseorang. Dan mesin yang cerdas adalah speaker dan juga kulkas. Speaker bisa aktif sendiri. Sebentar, dan volumenya juga bisa kita atur sendiri. Dan juga tidak bisa mati sendiri. Kulkas juga seperti itu. Dia tidak bisa mati sendiri ataupun mundur sendiri. Yang kedua, menjadi mesin cerdas adalah AI. Dan kedua juga ada Betul. ada skill driving. Mereka bisa menjawab semua pertanyaan kita dan juga skill driving bisa mengemudikan mobil sendiri tanpa bantuan. Yang kedua ada mesin cerdas. Ini suaranya. Kawan-kawan dengar nggak? Coba dengar suaranya. Selanjutnya ada mesin cerdas yaitu kalkulator dan juga kipas angin. Kalkulator bisa menghitung sendiri tetapi tidak bisa aktif sendiri. Oleh sebab itu dia termasuk oleh mesin cerdas. Mesin cerdas berikutnya adalah kipas angin. Kipas angin memberikan kenyamanan kepada kita dan juga dia tidak bisa mengisi sendiri. Kedua, yang terakhir adalah mesin cerdas yaitu Google Maps menyampaikan map yang akan kita tuju. Dan berikutnya ada YouTube. YouTube untuk agar kita bisa menonton sesuatu yang Allah kirimkan kepada kita. Dan kita juga bisa mengirimkan video kepada YouTube. Yang ketiga dari mesin yang cerdas adalah kompor. Kompor adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari, contohnya seperti masak. Dan yang terakhir ada mesin roti. Pemanggang roti. Pemanggang roti agar kita bisa memanggang roti dan ikan supaya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ada nggak kawan-kawan yang mau bertanya ke kelompok AI? Atau anak kelompok sudah paham semua? Sudah? Sudah ya? Oke, silakan ditutup nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya kelompok AI. Kita tepuk salut dulu ya untuk mengapresiasikan bahwasanya kelompok AI sudah bekerja dengan sangat baik dan mempresentasikan dengan sangat bagus. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke, silakan untuk kelompok AI. Oke, tadi kelompok AI sudah mempresentasikan tentang yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Ini ya gambar yang tadi. Mungkin kawan-kawan tidak nampak semua. Nah, oke. Selanjutnya kelompok berapa kalian? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok Meta. Silakan maju kelompok Meta. Maju terus ya.
Pak, membedakan. sama tadi. Oke. Yang pertama ada kulkas. Kulkas termasuk mesin cerdas. Karena ia tidak bisa hidup sendiri tanpa dihidupkan oleh manusia. Selanjutnya ada pembersih lantai. Pembersih lantai termasuk mesin cerdas karena ia bisa membersihkan lantai dengan sendirinya. Yang ketiga ada handphone dengan asisten Google. Ia termasuk mesin cerdas karena Google bisa memberitahu kita apa yang kita minta. Yang keempat ada kalkulator. Kalkulator adalah mesin non cerdas karena ia tidak bisa menjawab dengan sendirinya tanpa kita memberi soal. Oke, silakan. Sering cari soal matematika ya. Oke, silakan selanjutnya. Pertama adalah mesin penggerak tanah. Mesin itu termasuk mesin yang cerdas karena dia tidak bisa hidup tanpa dihidupkan oleh kita. Oke. Kira-kira kawan-kawan sudah paham? Sudah ya. Coba kita perhatikan yang pertama ada tadi kulkas. Jadi rata-rata menjawab kalau tidak kita hidupkan. Tapi kalau tidak kita hidupkan bisa hidup sendiri nggak? Enggak ya. Nah, jadi kawan-kawan, oke dengarkan dulu. Nah, jadi konsepnya adalah kalau kulkas itu sudah diproses, sudah ada instruksinya bahwasanya ada tempat beku, ada tempat yang tidak beku. Jadi tidak bisa yang tempat tidak beku itu akan menjadi beku dia karena sudah diset sedemikian rupa. Kemudian kalau esnya misalkan sudah sangat keras, kemudian dia nggak bisa mencair sendiri, harus kita cabut cok. Atau misalkan dia mati lampu. Kemudian tadi ada apa tuh pembersih lantai. Kalau pembersih lantai itu termasuk cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kenapa? Karena dia bisa mendeteksi ya di mana ada kotoran atau debu. Jadi dia bisa sedot ini. Nah, itu ya konsepnya. Oke, terima kasih untuk kelompok apa? Meta. Oke, silakan ditutup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu boleh? Boleh ya? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Kak Sipa syukur kali ya, duduk ya. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya siapakah dia? Tidak nampak. Oke, kelompok programmer. Nah, ini kelompok programmer dari tadi asik ketawa ya mencari LKPD-nya. Kita lihat LKPD apakah dia? Silakan maju. Silakan maju. Dah. Siapa yang jelaskan? Silakan. Oke, silakan. Yang gede suaranya, nanti nggak kedengaran kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok programmer ingin menyampaikan hasil kerjasama kami. Kami telah menyelesaikan tugas dari Pak Ade berupa untuk membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Yang pertama blender. Blender merupakan mesin non cerdas karena blender harus dihidupkan sendiri dan blender tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Oke. Berikutnya terdapat YouTube. YouTube adalah mesin cerdas yang saat kita menanyakan sesuatu, YouTube langsung ditutup dan memberikan rekomendasi seperti video yang kita telah cari. Oke, mantap. Selanjutnya. Berikutnya ada Google. Seperti tahu Google terbagi menjadi banyak hal seperti Google Maps, Google Earth dan sebagainya.
Sudah? Sudah. Ada lagi mau sampaikan, silakan. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya presentasi dari kelompok apa tadi? Programmer. Semoga nanti suatu saat jadi programmer ya. Penjelasannya sangat detail ya. Nah, tadi betul ya katanya kalau Blender itu tidak bisa menyesuaikan diri ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita tekan nomor 1, dia akan nomor 1 terus. Nomor 1 biasanya kuat nggak? Tidak ya. Nah, jadi nomor 1 terus dia putar. Misalkan kita mau giling yang keras, dia nggak bisa beralih ke yang paling kencang. Sesuai dengan instruksi dari manusia, sesuai dengan penjelasan dari Pata tadi, dia tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian ada apa tadi? Google Maps ya. Google Maps itu bisa mendeteksi. Ini kira-kira sekarang lokasinya di mana nih? Di mana nih sekarang lokasinya? Di sekolah. Sekolahnya di mana? Nah, kita mau misalkan mau ke mana ya? Mau kemana? Ke ujung Banten misalkan. Dia bisa mendeteksi berapa perkiraan waktunya, berapa jaraknya. Maka dia termasuk mesin cerdas. Bisa memahami semua anak Bapak? Bisa ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kelompok ini jelas ya? Sudah paham atau hampa? Paham atau hampa? Paham, lemes sekali. Sudah paham atau hampa? Oke, karena luar biasa presentasinya, kita apresiasi boleh? Boleh ya? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, selanjutnya yang terakhir. Siapakah dia? Ya. Coding doang kan? Oke, silakan kelompok coding yang terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Mau berantem tuh? Ayo silakan. Silakan Mufti. Sampai sore kok nggak? Silakan dibaca saja sayang. Ayo jangan malu. Nah, silakan dibaca dengan Alif, silakan. Cepat, silakan dibaca satu. Kami dari kelompok coding akan menjelaskan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Oke. Apa aja mesin cerdas? Mesin cerdas adalah Google Assistant. Oke, Google Assistant ya kawan-kawan semuanya. Kemudian apa lagi mesin cerdas? YouTube. Kemudian apa lagi? Netflix. Robot vakum. Chatbot. Oke, ada lagi? Tesla atau mobil Tesla. Oke, kawan-kawan. Udah tahu ya? Selanjutnya nih silakan. Oke. Oke. Oke, sudah? Sudah ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan kira-kira? Enggak ya? Ada pertanyaan silakan. Mana? Kenapa mobil biasa termasuk mesin cerdas? Oke, bisa jawab? Oke, Bapak bantu ya. Nah, jadi pernah nggak lihat mobil Tesla? Pernah ya? Jadi mobil Tesla itu kenapa dikatakan mesin cerdas? Karena drivernya itu nggak perlu lagi orang. Tahu driver? Orang yang bawa mobil. Jadi dia bisa mendeteksi ini belok kiri, ini belok kanan, ini tabrak pohon misalkan. Jadi dia bisa mendeteksi. Makanya disebut dengan mesin cerdas. Jadi nggak perlu lagi Maulana untuk nyetir mobilnya. Misalkan Maulana mau pergi ke Arab misalkan. Dari Yemen mau pergi ke Arab. Kan capek nih Maulana
Jadi Maulana mau tidur. Jadi nanti mobil tes selanjutnya bisa mendeteksi sendiri. Oh, ini ke laut, ini berenang ke laut bisa. Maka dia nggak ke laut, dia ke arah lain. Paham ya Maulana? Paham tidak? Kawan-kawan semua paham? Oke, silakan ditutup nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk sayang. Oke, silakan duduk ya. Oke. Kita apresiasi boleh nggak? Boleh ya. Luar biasa. Walaupun masih malu-malu, anak-anak Bapak sudah berani maju ke depan ya. Kita apresiasi dulu ya. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, keren banget. Baik, anak-anak Bapak semuanya sudah menyelesaikan kerja kelompok dengan sangat bagus. Kemudian biar lebih fokus ya. Biar lebih fokus kita tepuk fokus sekali lagi boleh? Boleh ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita sudah selesai kerja kelompok. Kita sudah selesai presentasi. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira anak-anak Bapak sudah dapat ilmunya? Sudah. Apa saja ilmu yang anak-anak Bapak dapat hari ini? Tunjuk tangan. Maulana silakan. Kita dapat mengenali mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Oke. Dan juga kita tahu apa itu arti dari AI. Ya. Nah, apa arti AI? Ada yang tahu anak-anak Bapak AI? Ada yang tahu anak-anak Bapak apa itu AI? Ada yang tahu? Apa tadi AI? Artificial Intelligence. Jadi, atau kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Jadi mesin cerdas itu termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Oke. Paham kira-kira? Jadi contohnya apa tadi? Ada YouTube, ada Google Assistant dan sebagainya. Paham anak Bapak semua? Paham. Kemudian kalau mesin tadi ada dua, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas dia dapat membuat keputusan sendiri. Kalau non cerdas dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Nah, kira-kira sudah tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah ya? Oke. Nah, agak lebih paham, mungkin tadi malu-malu ya. Ada yang jawab Maulana, Fatan. Yang lain mungkin tahu tapi nggak mau jawab. Jadi Bapak akan membagikan lembar tes, ya. Lembar tes silakan dijawab. Oke, Bapak bagikan langsung dijawab di belakangnya nih ya. Jangan lupa tulis nama di belakangnya langsung dijawab. Oke, silakan jawab ya. Dua menit cukup ya? 2 menit aja ya, soalnya 2 kok. Oke. Silakan dijawab. 2 menit ya, cukup kan? Jangan lupa tulis namanya. Oke, silakan dikumpulkan ya semua. Silakan dikumpulkan perwakilan dari kelompoknya.
kumpulkan ke Bapak semua. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi. Kira-kira, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Masya Allah, kalau menyenangkan, bagian mana yang anak-anak Bapak paling sukai? Oke, Maulana silakan. Tentang pembelajaran AI, yang mana yang paling disukai? Tentang kemampuan data dalam sistem AI. Apa? Tentang kemampuan data dalam sistem AI. Oh ya, yang tadi ya? Yang tadi aplikasi ya? Yang web tadi, oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain kira-kira yang menyenangkan yang mana? Yang labirin menyenangkan nggak? Menyenangkan. Jadi anak-anak Bapak ketawa ya pada saat mengerjakan LKPD labirin. Oke, baik. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama ada tentang KA atau konsep kecerdasan artifisial. Dia bisa berpikir sendiri dan membuat keputusan sendiri. Bagaimana prosesnya? Input, proses, dan output. Kemudian kalau mesin non cerdas, dia tidak bisa berpikir sendiri atau memutuskan keputusan sendiri. Kemudian kalau cerdas, dia bisa memutuskan keputusan sendiri atau bisa menyesuaikan dengan data yang diberikan. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita keluar kita bersalawat semua. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Anak-anak Bapak jangan lupa belajar di rumah atau mengulang pembelajaran. Insya Allah kita akan belajar coding di pertemuan selanjutnya. Kemudian Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Dengan banyaknya teknologi sekarang, dengan adanya kecerdasan sekarang, maka kecerdasan artifisial sangat mudah ya sekarang ya. Maka anak-anak Bapak gunakan untuk hal-hal yang baik, gunakan untuk pembelajaran, gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sepakat semuanya? Sepakat semuanya ya. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah. Kami juga minta maaf atas kesalahan kami hari ini. Oke, sebelum kita tutup tadi ada berapa hal yang kita pelajari. Yang pertama ada tentang KA, kecerdasan artifisial. Bahwasanya dia bisa memutuskan keputusan sendiri. Kemudian ada mesin cerdas dan non cerdas. Bapak belajar lagi di rumah ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita keluar nanti sampahnya mohon diikuti ya. Yang ada sampah, Bapak sudah boleh keluar ya.